wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Gusdira dengan nomor NIM 25043150. Perkenalkan, nama saya Raza dengan NIM 25043014. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil simulasi terkait insiden keamanan cyber pada Shopee di Indonesia. Topik ini kami pilih karena Shopee merupakan salah satu perusahaan digital terbesar di Indonesia yang aktivitas bisnisnya sangat bergantung pada sistem teknologi informasi. Dalam era digital seperti sekarang, keamanan data menjadi aspek yang sangat penting bagi perusahaan. Sekali saja terjadi kebocoran atau serangan cyber, dampaknya bisa sangat luas, baik terhadap keuangan, reputasi, hingga kepercayaan pengguna. Presentasi ini akan saya bagi ke dalam 4 bagian utama, yaitu yang pertama, profil singkat Shopee Indonesia, yang kedua, kronologi ancaman keamanan yang terjadi, yang ketiga, analisis dampak atau kerugian, dan yang terakhir, rencana langkah antisipasi dan mitigasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil singkat Shopee di Indonesia. Shopee Indonesia merupakan salah satu platform e-commerce terpopuler dan terkenal di Asia Tenggara, berada di bawah naungan Sea Group. Shopee menyediakan wadah digital yang menghubungkan penjual dan pembeli melalui aplikasi dan situs web. Selain itu, Shopee juga memiliki beberapa layanan turunan seperti ShopeePay untuk pembayaran digital, Shopee Food untuk pemesanan makanan, dan Shopee Express untuk layanan logistik. Dalam kegiatan operasional, Shopee menjalankan beberapa proses bisnis, seperti proses penjualan dan pembelian online antara penjual dan pembeli. Yang kedua, proses pembayaran digital menggunakan Shopee. Yang ketiga, pengelolaan inventory dan pengiriman barang. Yang keempat, pelayanan pelanggan dan manajemen keluhan, serta pemasaran digital berbasis data dan promosi penjualan. Dari sini kita bisa lihat bahwa seluruh proses bisnis Shopee sangat bergantung pada sistem digital dan data keuangan, sehingga risiko keamanan cybernya cukup tinggi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis data yang dikelola. Dalam menjalankan bisnisnya, Shopee mengelola berbagai jenis data penting yang berkaitan langsung dengan akuntansi dan keuangan. Beberapa di antaranya meliputi data pelanggan seperti nama, alamat nomor telepon, serta riwayat transaksi. Data penjual mencakup rekening bank, laporan omset, dan jumlah transaksi yang dilakukan. Kemudian data transaksi keuangan seperti nominal pembelian, metode pembayaran, dan potongan komisi. Kemudian laporan keuangan internal, misalnya laporan laba rugi, arus kas, hingga biaya operasional perusahaan. Nah, seluruh data tersebut sangat sensitif dan bernilai tinggi karena dapat menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi Shopee. Apabila data ini sampai bocor atau disalahgunakan, maka bukan hanya keuangan perusahaan yang terdampak, tetapi juga kepercayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi ancaman. Dalam simulasi kali ini, jenis ancaman yang dipilih adalah serangan ransomware. Ransomware merupakan salah satu bentuk serangan cyber di mana penting dalam sistem dikunci atau dienkripsi oleh penyerang. Kemudian pelaku meminta tebusan atau ransom agar data tersebut bisa dibuka kembali. Serangan seperti ini sudah banyak terjadi di dunia nyata, termasuk pada perusahaan besar. Karena itu, kasus ini realistis untuk diterapkan pada Shopee sebagai simulasi ancaman. Nah, sekarang mari kita lihat kronologi insidennya. Yang pertama, titik awal penyusupannya. Serangan bermula dari email phishing yang diterima oleh salah satu karyawan bagian keuangan Shopee. Email tersebut tampak meyakinkan, seolah-olah berasal dari mitra vendor resmi perusahaan. Di dalam email itu
terdapat lampiran file Excel dengan label laporan pembayaran vendor. Begitu file dibuka, ternyata file tersebut mengandung makro malware yang langsung menginfeksi perangkat karyawan. Selanjutnya, eskalasi serangan. Setelah malware aktif, penyerang mendapatkan akses ke jaringan internal Shopee. Mereka mulai menjelajah sistem dan akhirnya berhasil mengakses server akuntansi yang berisi data transaksi keuangan. Dalam beberapa jam, ransomware mulai mengenkripsi seluruh file penting seperti laporan keuangan, data pelanggan, dan file keuangan bulanan. Selanjutnya, puncak insidennya, dalam waktu kurang dari 24 jam, hampir semua sistem keuangan Shopee lumpuh. ShopeePay tidak dapat diakses, transaksi pengguna terhenti, dan dashboard laporan penjualan tidak bisa dibuka. Penyerang kemudian meninggalkan pesan berisi permintaan tebusan sebesar 50 Bitcoin yang jika dikonversi bernilai miliaran rupiah. Manajemen Shopee akhirnya memutuskan untuk mematikan beberapa server pusat demi mencegah penyebaran ransomware yang lebih luas. Serangan ini tentu menimbulkan berbagai dampak besar terhadap perusahaan yang dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, dampak finansial atau secara langsung. Shopee mengalami kerugian finansial yang cukup besar akibat berhentinya transaksi selama 2 hari penuh. Selain itu, perusahaan juga mengeluarkan biaya tambahan untuk pemulihan sistem, audit keamanan, serta konsultasi dengan lembaga siber nasional. Yang kedua, dampak operasional. Seluruh proses bisnis digital menjadi terganggu, karyawan tidak dapat mengakses sistem keuangan, pelanggan tidak bisa melakukan transaksi, dan layanan pelanggan dibanjiri oleh keluhan. Hal ini menurunkan produktivitas serta kecepatan operasi perusahaan. Yang ketiga, dampak terhadap reputasi. Shopee sempat kehilangan kepercayaan sebagian pengguna. Masyarakat di media sosial ramai membicarakan lemahnya keamanan data Shopee, dan beberapa pengguna sempat menonaktifkan akun mereka karena khawatir datanya bocor. Yang terakhir, dampak hukum dan kepatuhan. Shopee juga berisiko melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, karena potensi kebocoran data pengguna. Sebagai perusahaan digital besar, Shopee wajib melaporkan insiden ini kepada Kominfo dan menghadapi audit kepatuhan dari otoritas terkait. Perkenalkan, saya Naila Febrianti dengan NIM 250435151. Selanjutnya, langkah antisipasi dan mitigasi. Setelah insiden tersebut terjadi, tentunya Shopee perlu menyusun strategi untuk mencegah hal serupa di masa mendatang. Apa aja sih langkah-langkah yang dapat dilakukan? Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama yaitu pencegahan atau prevention. Pencegahan dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan keamanan siber secara rutin bagi seluruh karyawan agar lebih waspada terhadap email yang mencurigakan. Selanjutnya, pencegahan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan multifaktor authentication atau MFA agar login ke sistem internal lebih aman. Selanjutnya, dapat dilakukan dengan melakukan backup data otomatis setiap hari dan menyimpannya di server terpisah atau offline. Yang terakhir yaitu memastikan semua sistem, perangkat lunak, dan antivirus diperbarui secara berkala. Langkah yang kedua yaitu deteksi atau detection. Deteksi dapat dilakukan dengan menerapkan Intrusion Detection System atau IDS untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam jaringan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan audit dan pemantauan log akses pengguna. Yang terakhir, membuat sistem peringat dini atau alert jika terjadi aktivitas abnormal seperti perubahan massal pada file atau enskripsi yang tidak wajar. Langkah yang terakhir atau langkah ketiga yaitu respon dan pemulihan atau respond and recovery. Respon dan pemulihan dapat dilakukan dengan membentuk tim
Tanggap Darurat Siber atau CSIRT untuk menangani insiden secara cepat dan terkoordinasi. Selanjutnya dapat dilakukan dengan mengisolasi sistem yang terinfeksi agar ransomware tidak menyebar ke server lain. Selanjutnya dapat dilakukan dengan mengembalikan data dari backup harian setelah sistem dibersihkan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan resmi kepada regulator dan publik sebagai bentuk transparansi. Yang terakhir, melakukan evaluasi pasca insiden atau postmortem untuk memperbaiki kebijakan keamanan dan SOP internal. Nah, dari simulasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa Shopee sebagai perusahaan digital sangat rentan terhadap ancaman siber karena operasionalnya sepenuhnya berbasis data dan sistem online. Serangan ransomware bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik dari sisi keuangan, reputasi, maupun kepercayaan pelanggan. Namun, dengan sistem keamanan yang kuat, pelatihan karyawan, serta budaya sadar siber, perusahaan dapat meminimalkan risiko tersebut. Nah, prinsipnya sekarang adalah pencegahan lebih baik daripada pemulihan. Demikian pemaparan dari saya mengenai simulasi insiden keamanan siber pada Shopee Indonesia. Terima kasih.